Pemerintah Amerika Serikat menekan TikTok habis-habisan memaksa ByteDance untuk menjual aplikasi tersebut ke perusahaan di luar Cina. Jika ByteDance menolak melepas sahamnya, Amerika akan memblokir TikTok. ByteDance dikabarkan rela menutup TikTok daripada menjual aplikasi tersebut. Alasannya teknologi dan algoritma yang dimiliki TikTok jauh lebih dibanding bisnis mereka di Amerika Serikat. Empat sumber Reuters di Amerika juga mengatakan Biden tidak akan menjual TikTok. Alasannya tadi algoritma TikTok dinilai terlalu penting untuk seluruh bisnis Biden. Demikian dikutip CNBC Indonesia dari Reuters pada hari Senin 29 April 2024. Apa motif Biden memblokir TikTok? Apakah TikTok jadi alat pemerintah Cina untuk membentuk opini masyarakat dunia? Apakah algoritma TikTok jadi ancaman terbesar jika dianggap senjata teknologi untuk melemahkan generasi muda? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Information and Network Security Bung Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Januar? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Dan kali ini terkait lagi-lagi TikTok yang menjadi perbincangan di industri teknologi. Apakah teknologi dan data yang mereka miliki disebut lebih canggih dibandingkan algoritma milik Google, Instagram, maupun YouTube, Bung Januar? Ya, terkait eh, algoritma ya, mungkin kurang tepat kalau kita katakan lebih lebih canggih ya, karena apalagi dibandingkan dengan Instagram, YouTube, kemudian Google, karena peruntukannya berbeda. Ya, kalau kita lihat dulu Instagram itu algoritmanya lebih berbasis kepada follower, statistik, ya kan, hashtag dan lain sebagainya. Sedangkan YouTube dia lebih main di segmen video panjang. Google sendiri pun juga bukan sosial media, dia lebih ke search engine ya. Algoritmanya berbasis kata kunci, kualitas situs, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan TikTok ini dia mainnya adalah di video pendeknya dan hanya main di sektor apa namanya smartphone saja. Dan algoritma lebih berbasis kepada minat pengguna atau relevansi kepada minat pengguna. Adapun kenapa kok terlihat ya algoritma TikTok itu lebih unggul dan sebagainya, sebenarnya bukan algoritmanya semata-mata, bukan hanya di algoritmanya yang membuat dia lebih unggul. Yang membuat dia lebih unggul adalah karena dia adalah pionir atau adalah dia sudah curi start lebih dulu dia di segmen video pendek untuk handphone dengan berbasis minat pengguna ya. Sehingga dia sudah lebih awal apa namanya berada di segmen tersebut, sehingga dia sudah memiliki data yang lebih banyak daripada mungkin Instagram Reels atau YouTube Source ya kan. Dan lagi juga mereka memiliki SDM yang banyak karena kan di China sendiri itu SDM itu lebih murah ya bayarannya, sehingga mereka bisa menggait banyak SDM yang mereka optimalkan untuk melakukan filter terhadap konten, tagging terhadap konten, sehingga konten tersebut lebih apa namanya lebih uh, apa sesuai dengan minat pengguna ya, sehingga lebih apa namanya tepat sasaran karena tadi ada SDM yang lebih banyak, kemudian mereka lebih dulu. Nah, begitu kira-kira. Baik, Bung, dan juga pemerintah Joe Biden mengancam akan memblokir TikTok dari negaranya. Aplikasi itu bisa bebas asalkan tadi ByteDance, induk perusahaannya melepas TikTok dalam waktu 270 hari. Apakah TikTok menjadi alat pemerintah Cina untuk membentuk opini masyarakat dunia termasuk Amerika Serikat, Bung Yono? Ya, ya kekhawatiran itu selalu ada ya. Bahkan tidak hanya TikTok ya, semua sosial media itu memiliki potensi ke arah sana ya. Karena sekarang ini ya yang namanya sosial media itu sudah menjadi seperti ya apa namanya alat perang ya kan, atau angkatan militer kelima itu media itu sendiri ya. Di sana itu memang bisa kita ya
mempropagandakan propaganda tertentu, bahkan hingga menyeting opini publik ya. Kasus yang pernah kita dengar adalah Facebook ya, yang terkait dengan pemilihan di Amerika pada tahun 2014 kalau tidak salah ya, antara Donald Trump dengan Hillary Clinton, yang mana dituduh ada sebuah aplikasi pihak ketiga yang memanfaatkan Facebook itu untuk ya menyeting agar pengguna itu memilih apa namanya, calon-calon tertentu. Nah, ini contohnya ya. Nah, di TikTok apakah juga bisa ya upaya seperti itu? Ya, tentu saja bisa ya. Kita berkaca kepada ya kemarin ya pemilu di Indonesia itu juga TikTok itu dimanfaatkan oleh ketiga paslon itu ya untuk ya tadi mempropagandakan agenda-agenda mereka, kemudian juga opini publik dan lain sebagainya. Sehingga kekhawatiran itu juga ada. Kemudian juga kalau kita lihat di Cina itu memiliki undang-undang intelijen nasional yang disahkan pada tahun 2017, di mana Cina itu mengharuskan ya semua pihak itu ikut bekerja sama ya kan dalam hal intelijen ya. Maka termasuk tentu sebagai TikTok sebagai perusahaan yang berbasis di China ya, berkedudukan di China ya, pasti terkenal oleh undang-undang tersebut. Ya, dan ini juga menjadi kekhawatiran. Belum lagi ya track record pemerintah Cina dalam kasus Uighur ya, di Xinjiang, bagaimana mereka memata-matai penduduk Uighur ya, karena menggunakan CCTV hampir di setiap berapa meter. Bahkan mereka juga menggunakan teknologi facial recognition dengan AI ya, untuk mengenali wajah-wajah para kaum muslimin Uighur. Bahkan mereka sampai memata-matai penggunaan listrik di rumah, sampai sebegitunya ya. Nah, di sini menjadi track record buruk bagi Cina ya dalam bidang privasi ya. Walaupun Cina sudah berusaha ya membuat undang-undang perlindungan data dan privasi pada tahun 2021 lalu ya, cukup terlambat. Tapi walaupun begitu, undang-undang ini juga mencontoh undang-undang GDPR atau undang-undang privasi dari Uni Eropa yang dianggap sebagai undang-undang yang paling kuat dan paling ketat saat ini. Tapi hal itu masih belum bisa ya meningkatkan kepercayaan publik dunia kepada China, karena apa ya tadi, akibat undang-undang intelijen tersebut berarti ada kemungkinan bahwa ya, pemerintah China itu bisa mengakses data TikTok jika diinginkan, jika diminta. Nah, inilah beberapa apa namanya ya batu sandungan yang ada pada pemerintah China. Bahkan beberapa negara itu sudah uh, memblokir TikTok seperti pernah terjadi di India, Afghanistan, Pakistan, dan beberapa negara yang lainnya. Terlebih lagi China itu sistemnya bukanlah berbasiskan pada demokrasi, liberalisme, tapi secara politik dia masih sosial komunis, di mana kebenaran itu ada di tangan negara ya. Maka negara sangat powerful sekali di sini. Inilah yang menjadi kekhawatirannya bagi Amerika dan negara-negara yang lainnya, bukan hanya Amerika. Begitu, Bu. Baik, Bung, dan tadi yang juga sempat kita diskusikan di awal, apakah algoritma menjadi bagian inti dari seluruh bisnis ByteDance dan ini membuat pemerintah Cina juga menempatkan algoritma sebagai aset penting yang harus diproteksi, Bung? Ya, algoritma itu bukan hanya ByteDance, bukan hanya TikTok ya. Semua perusahaan teknologi, terutama sosial media itu, bagi mereka algoritma itu seperti ya resep rahasia ya. Kita ada sebuah restoran yang makanannya begitu enak, tidak bisa kita contoh, mereka pasti punya resep rahasia. Dan nama resep rahasia itu tidak mungkin dibagikan begitu saja ya dengan mudah, karena ya tadi algoritma inilah yang jadi kunci bagaimana aplikasi mereka itu bisa laris, aplikasi mereka banyak diminati dan populer di dunia. Dan algoritma inilah juga yang akan mereka gunakan untuk meraih apa namanya pundi-pundi ya, lewat iklan, kemudian lewat e-commerce yang mereka pasang di apa namanya sosial media mereka. Seperti kita lihat kasus Project S dari TikTok Shop yang sempat viral itu di Inggris dan bahkan dilarang di Indonesia beberapa waktu yang lalu, di mana mereka mempelajari data pengguna lalu kemudian mengetahui kira-kira produk yang diminati pengguna itu apa, lalu kemudian mereka memproduksi produk yang serupa yang dengan lebih bagus, lebih murah lewat anak perusahaan yang lain, lalu dijual ke negara tersebut ya kan. Nah, dan diprioritaskan iklannya, ada dugaan ke situ. Nah, sehingga kemudian produk mereka menjadi lebih laris. Ini salah satu cara bagaimana mereka menggunakan algoritma dan data yang mereka ambil dari pengguna untuk ya kepentingan tadi, kepentingan ekonominya mereka.
Sehingga ya tentu ini sangat penting ya algoritma ini. Apalagi semakin penting ya, yang membuat algoritma itu jadi penting adalah ya tingkat kepopuleran dari aplikasi itu sendiri, tingkat banyaknya pengguna. Kalau penggunanya sedikit atau tidak populer, tentu algoritma ini ya nilainya juga tidak akan sepenting itu. Kemudian Cina sendiri, karena TikTok ini sudah menjadi platform sosial media yang paling populer di dunia, salah satu yang paling populer di dunia, sehingga secara ekonomi juga ini membantu perekonomian Cina, sekaligus juga pertumbuhan teknologi di Cina. Tentu tidak mungkin ya Cina tidak tinggal diam ya, karena ini adalah aset yang berharga bagi Cina. Apalagi sosial media ini sudah bisa menjadi alat politik untuk propaganda dan mempengaruhi opini global. Maka ini tentu saja sangat menjadi aset yang sangat berharga ya kan. Dengan algoritmanya pun akan menjadi suatu hal yang penting yang harus dilindungi. Apalagi dengan adanya TikTok ini, maka Cina itu bisa mempertahankan dominasi ekonomi dan teknologinya di dunia, serta ya mungkin membalas serangan-serangan dari Amerika yang begitu apa namanya anti dengan teknologi-teknologi dari Cina atau perusahaan-perusahaan teknologi dari Cina. Begitu, Bu. Baik, kalau begitu seperti apa menurut Bung Yanwar kerja algoritma TikTok tersebut? Apakah datang dengan cara lain yang tadi seperti Anda katakan, bug seperti secret receipt dalam restoran? Ya, algoritmanya ya memang semua algoritma itu seperti ya tadi ya, resep rahasia. Tapi tiap-tiap resep rahasia itu berbeda. Kalau TikTok sendiri, kalau kita lihat tadi berbasis pada minat pengguna, di mana dia menyesuaikan dan mengoptimalkan recommendation atau mungkin kalau kita sering dengar FYP ya, gitu ya. Caranya ya macam-macam. Salah satunya memperhatikan interaksi pengguna, jumlah like, share, komen, repost, ya, itu yang mereka perhatikan. Kemudian juga analisa konten, istilahnya lagu atau apa namanya musik apa yang digunakan, efek apa yang digunakan, kemudian bagaimana relevansi dengan minat pengguna, kemudian ada durasi tontonan, frekuensi posting dan lain sebagainya, serta hingga preferensi bahasa dan lokasi dari pengguna, di mana dia tinggal, ya kan, bahasa apa yang digunakan. Nah, itu semua itu dan beberapa di antara lainnya itu menjadi apa namanya ya komponen yang mereka gunakan untuk tadi menyesuaikan, mengoptimalkan recommendation atau mengoptimalkan FYP sesuai minat penggunanya. Gitu kira-kira secara umum. Baik, Bung, dan apakah aplikasi TikTok jadi peluang ataukah ancaman menurut Anda, Bung Yanwar? Dan teknologi ini apakah sangat bermanfaat bagi ekonomi nasional maupun pembangunan mental generasi muda, bukan sekedar joget-joget, Bung? Ya, terkait peluang dan ancaman ya sebelum ke situ mungkin ada dua hal yang pas harus kita catat di sini ya. Yang pertama, ini bukan sekedar TikTok saja. Jadi kita semua platform sosial media juga bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman. Kemudian yang kedua, ya tergantung karena ini adalah sebuah teknologi yang mana madani am ya kan ya, umum ya kan. Maka tergantung siapa penggunanya, siapa pemiliknya dan standar apa yang digunakan di sini ya. Kalau kita lihat sekarang ya, peluang dari sosial media ini adalah yang pertama secara ekonomi ya, ini bermanfaat memunculkan banyak ya para ya tadi influencer, blogger, kemudian bagi para UMKM pun juga bisa memperluas jangkauan bisnis mereka, jangkauan promosi mereka, area apa namanya kerja mereka dan lain sebagainya. Itu secara ekonomi peluangnya ada seperti itu. Kemudian peluang lainnya adalah ya ini menjadi tempat curhat masyarakat ya kan sosial media itu. Dikarenakan saat ini ya media konvensional itu yang seharusnya ya dia itu adalah penggambaran daripada opini publik, tapi ternyata opini-opini dari media konvensional pada masa dulu hingga saat ini senantiasa dikontrol oleh penguasa, sehingga opini yang muncul itu adalah opini yang sudah disetting sedemikian rupa oleh penguasa. Kemudian dengan munculnya media sosial ini maka merubah segalanya ya. Media mainstream itu berpindah dari media konvensional ke media sosial. Maka di sana opini publik sekarang terbentuk melalui media sosial ya. Media konvensional pun bahkan sekarang kalau mau bikin berita melihat apa yang trending dulu ya kan, apa yang sedang viral, baru mereka bikin berita berkebalikan dengan dulu ya. Di sinilah makanya
mereka yang tidak puas dengan kinerja, maka mereka bisa dengan bebas menyuarakan di sana, atau mereka yang ingin merubah kondisi masyarakat, mereka juga dengan bebas bisa menyuarakan aspirasi mereka di sana. Ini secara peluang. Tapi ancamannya adalah karena ya tadi eh, tergantung dari tadi pemilik dan yang menguasai dari sosial media ini. Jika mereka tidak netral, mereka berpihak, ya ini bahaya ya. Mereka bisa menggunakannya untuk mengkampanyekan propaganda-propaganda negatif ya, sebagaimana beberapa bulan yang lalu kita pernah dengar tentang ya Uighur ya, Uighur maaf, Rohingya, di mana ditolak di Indonesia. Itu kan akibat daripada ya sebuah konten-konten yang ada di TikTok yang begitu viral, bahkan diviralkan oleh beberapa influencer, dan ternyata konten tersebut itu juga tidak semuanya benar, ada yang hoax. Lalu kemudian akibatnya ya pengungsi Rohingya itu ditolak oleh warga-warga yang ada di Aceh beberapa ya. Ya inilah bahayanya ya adanya propaganda negatif semacam ini yang bisa jadi ini ada yang men-setting ya kan. Kemudian juga membentuk opini publik sehingga opini publik misal terhadap Rohingya tadi menjadi negatif misal. Ini ada contoh ya beberapa ya bagaimana ada perperangan ya, peperangan opini, peperangan ideologi ya. Dan ini apalagi ketika media sosialnya dimiliki oleh asing dan asing, ya kan, maka ya syarat kepentingan dari mereka bisa masuk dengan mudah. Kemudian juga adanya juga potensi mata-mata yang kita tidak diketahui ya, yang kemudian potensi juga data dari warga negara Indonesia atau data dari masyarakat dari umat ini bisa diambil digunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat kepada standar Islam ya, maka seharusnya ya kita itu harus berdikari mandiri memiliki ya sosial media sendiri ya kan. Sehingga dengan itu data masyarakat itu aman tidak keluar kemana-mana ya kan, data umat, data rakyat, data masyarakat itu aman. Kemudian kita juga tidak mudah ya dikompor-kompori oleh propaganda-propaganda negatif dari asing dan asing ya kan. Selanjutnya juga konten-konten yang negatif itu dapat dengan mudah kita filter. Kalau saat ini kan lebih agak sulit ya untuk memfilter konten-konten tersebut nih. Karena ada ketergantungan dengan pihak luar. Maka itulah ya yang namanya sosial media menjadi peluang dan ancaman, bahkan menjadi ancaman atau alat yang sangat powerful sekali yang bisa digunakan oleh musuh-musuh Islam ya untuk menyerang kaum muslimin dan sebagainya seperti Rohingya yang tadi itu. Maka harusnya kita kembalikan kepada Islam ya, di mana kita harus mandiri, berdikari, memiliki sosial media sendiri. Begitu kira-kiranya, wallahu alam. Baik, jazakallah Bung Yanwar untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Yanwar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.